Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Ellen Rose dari 12 IPA 1. Saya ingin mengumpulkan tugas praktikum bioteknologi konvensional, yaitu membuat yogurt. Oke, sebelum kita membuat yogurtnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui alat dan bahannya. Saya akan memperkenalkan bahannya. Jadi yang pertama tuh ada susu sapi segar, boleh pakai UHT. Di sini saya pakai Ultra Milk. Dan yang kedua itu ada yogurt. Yogurtnya itu harus yang plain. Oke, nggak boleh yang ada rasanya. Ini di sini saya pakainya merek Biocool. Terserah mau pakai merek apa aja, mau pakai Grandfield, mau pakai apa aja terserah. Pokoknya ini merek yang saya pakai. Susunya harus yang full cream, terus susu sapi segar, terus yogurtnya itu harus plain. Oke. Setelah tadi kita perkenalan sama bahan-bahannya, kita perkenalan sama alat-alatnya yuk. Nah, yang pertama tuh di sini ada panci buat nanti kita masak yogurtnya itu di panci ini. Terus yang kedua tuh ada kompor. Terus selanjutnya tuh ada termometer. Ini saya pakai termometer uang. Ini digunakan untuk mengukur nanti si yogurtnya sesuai suhu yang kita mau atau enggak. Selanjutnya itu ada sendok sayur. Ini kita pakai untuk nanti ngaduk-ngaduk si yogurtnya. Selanjutnya ada sendok makan buat nanti kita ngambil si yogurtnya gitu. Terus di sini ada gelas ukur. Di sini ada tulisannya. Kelihatan nggak? Pokoknya di sini ada tulisannya. Kita pakai ini buat nanti kita ngukur si susunya mau seberapa, mau berapa mili. Sini ada tulisannya. Terus yang terakhir di sini itu ada wadah. Kita pakai wadah ini penting banget buat nanti kita naruh si yogurtnya, nanti kita isolasi gitu. Ya, pokoknya itu alat dan bahannya yang tadi udah saya jabarkan. Kita lanjutin cara buatnya yuk. Jadi ini adalah proses sterilisasi ya untuk membunuh bakteri-bakterinya. Merebus gelas ini itu karena saya ingin membunuh bakteri atau kuman yang ada di sekitar gelas itu. Ini nama prosesnya itu sterilisasi. Jadi gelasnya itu dibuat steril supaya bersih, supaya nanti susunya itu nggak basi. Jadi susunya itu jadi yogurt gitu ya. Nah, setelah kita tadi merebus gelasnya itu, kita beralih ke susunya. Ini susunya itu saya ukur dulu, kira-kira saya pakainya 500 ml untuk merebus. Tapi nanti saya mau masukin ke wadah itu cuma 250 ml dulu. Nah, ini setelah kita tadi udah mengukur susunya menjadi 500 ml, kita masukin ke dalam panci. Setelah itu kita nyalakan kompor, kita panaskan susunya di atas kompor. Nah, jadi ini kita aduk-aduk sesekali ya, sebentar. Kalau udah dirasa panas, kita matiin dulu kompornya. Nah, terus kita ambil termometer kita ukur suhunya harus 40 derajat. Kalau dirasa suhunya sudah cukup, udah 40 derajat, kita angkat dari kompor. Nah, ini proses saya mau mengukur susunya lagi. Tadi kan udah saya ukur 500 ml itu untuk saya rebus. Nah, saya mau ngambil 250 ml-nya untuk saya masukin ke wadah. Terus di sini saya mau langsung mencampurkannya dengan yogurt saya 1 sendok saja, yogurt Biocool plain dimasukkan lalu diaduk-aduk sampai yogurtnya itu menyatu dengan susunya. Nah, jadi ini wadah yang udah saya sterilisasi. Mau saya tuang susunya ke wadah ini. Kalau bisa pas kita nuang susunya ke wadah jangan sampai kena bibir wadah ini ya, bibir gelas ini soalnya dikhawatirkan akan basi. Nah, kalau udah kita tutup yang rapat. Ini sebenarnya terserah mau diisolasi kayak gimana, tapi saya mau mengisolasinya itu dengan handuk dan tempat yang besar ini. Jadi ini tempatnya itu buat saya tutup nanti. Jadi supaya hangat gitu ya, terisolasi dengan baik, supaya
bakterinya bekerja dengan baik. Nah, ini setelah 24 jam saya isolasi di tempat yang hangat, langsung saya ambil, saya buka dari isolasi ini. Pertama kali saya buka isolasi ini memang agak encer, tapi nggak apa-apa, ini wajar. Nah, jadi karena tadi kita belum kental ya yogurtnya, kita masukin kulkas dulu selama 2 jam. Oke, ini setelah kita masukin ke dalam kulkas selama 2 jam udah diambil dan ya jadi lebih kental ya, bisa dilihat. Ini bagus banget. Ini membuktikan bahwa yogurt kita berhasil. Jadi bekerja dengan baik ya bakterinya. Ini bisa dilihat setelah dimasukin kulkas tuh bentukannya jadi lebih kental dan lebih bagus daripada sebelum dimasukin kulkas. Ini percobaannya berhasil ya, bisa dilihat ya. Bakterinya bekerja dengan baik. Jadi bioteknologi konvensional itu adalah fermentasi yang dibantu dengan bakteri, dibantu dengan makhluk hidup ya. Ini berhasil, alhamdulillah. Kental dan asam rasanya. Sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.